Halo Kidalers, balik lagi di channel Hobi Kidal. Di video kali ini masih bahas 9 fakta sparingan. Di fakta yang ketujuh ini, jadi kita mau bahas mengenai lawan yang cocok. Jadi kalau kita itu mau sparingan ya, misalkan diajak sama grup A atau mungkin grup B, kita mungkin harus lihat dulu ya, walaupun kita itu kenal sama orangnya dari pihak yang A atau pihak yang B, kita tahu orangnya itu mainnya kayak apa, terus dia ngajak gitu. Kita jangan terlalu gampang-gampang mengiyakan ya, karena kita tahu mungkin teman kita itu tergabung di grup itu cuman ya dia doang yang kita tahu, tapi teman-temannya mainnya gimana. Kalau misalkan teman-temannya levelnya jauh di atasnya dia yang kita kenal, nah ini mungkin kita kalau main jadi sparingan jadi dihajar, bisa-bisa kalau skornya bisa 10-0 gitu. Nah, kita mungkin harus menghindari seperti itu ya. Jadi kalau terlalu nyomplang juga nggak enak buat lawan, juga nggak enak buat kita sendiri, grup kita sendiri gitu. Ya kasarannya kalau misalkan kita tahu temen yang temennya dia itu main di grup yang banyak atletnya atau sering main tarkam gitu, dan kita mainnya hahaha aja atau sekedar hobi, main masih gini ya. Kalau kita nilai itu, kita itu sebenarnya bagus nggak sih main badmintonnya, itu kalian lihat ini ya, rally permainannya ya, bisa berapa kali shot sebelum bola itu nyentuh di lantai atau mungkin bolanya out atau mati gitu. Jadi berapa kali rally. Jangan sampai kita itu biasa main cuman habis servis terus 1-2 kali pukulan mati. Nah, itu dulu aku juga ngajak temenku yang ikut, bukan sparring sih, tapi nyoba lapangan baru yang di Karya Timur dulu. Terus yang dateng waktu itu ada 4 sih. Aku ini boloan sama yang temanku, dan di sana ada eh, ya temanku yang dari grup ini main di jadi lawan. Tapi kan temanku ini nggak kenal siapa-siapa kan, cuman kenal aku aja. Terus waktu kita main baru poin 2 atau 3 itu, terus temenku protes, apa di sini mainnya cuma 1-2 kali mati gitu lawannya, jadi kayak nggak level gitu. Nah, gimana kalau kejadian itu berulang kali dalam satu hari ya, kalau sparingan kan seperti itu, dan kita nggak bisa ganti follow atau pinjem dari grupnya lawan, personelnya lawan, terus digabung buat kita gitu, biar kayak digendong sama mereka, kan nggak bisa. Kalau sparingan ya dari grup kita orangnya ya situ, mau di mix juga boleh, terus dari lawan juga ngeluarin yang siapa kan. Kalau kita mau main bersama ya ini beda lagi ya. Kalau eh, main bersama ya kita gabung grupnya terus saling kenal. Jadi waktu ayo main 4 orang itu mungkin 2 dari kita, 2 dari mereka, terus aku bolos salah satu dari mereka, dan temenku juga bolos sama salah satu dari mereka, jadi nyampur. Terus sekalian kenalan kan, jadi kalau mau partneran tuh biasanya salaman dulu, namamu siapa, kalau nggak kenal kan waktu main nggak bisa manggil-manggil gitu. Jadi eh, basic ininya ya, basic sosialnya itu langsung dipakai gitu. Nah itu kalau main bersama, tapi kita kan main sparingan, jadi ya kita harusnya sebelum ngadain ini harus survei dulu pihaknya lawan itu punya pemain yang levelnya seperti apa, dan kita mau pasangin atau lawan siapa dari personel grup kita, yang seperti di fakta yang mungkin yang pertama ya, yang sebelumnya gitu. Ya itu tugasnya admin sih. Atau mungkin kalau misalkan nggak memungkinkan kita ngeliat lawannya itu mainnya kayak apa,
Kayak yang dulu aku pernah diajak itu ya. Jadi ada pihak dari Surabaya itu ngubungin temenku, ya temenku juga nggak tahu mereka pemainnya itu gimana. Cuman karena ada acara dari instansi ya, jadi dari sana menghubungi kantornya yang di Malang, terus dari Malang langsung ketemu di gedung. Nah ini kan kita nggak tahu lawan itu ngeluarin orang yang kayak apa, terus skillnya juga nggak tahu gimana gitu kan. Nah itu kalau mau agak resmi kita bisa minta video sih. Eh, atau paling enggak ada ini enggak account Instagram atau account YouTube yang ada permainannya mereka gitu. Mungkin meskipun cuman reels atau cuman shorts bentar-bentar 1 menit 30 detik itu kan udah kelihatan gitu. Oh, ternyata mainnya tuh kayak gini. Kemarin tuh aku juga ngelihat di lapangan sebelah itu ada ibu-ibu sama anaknya dua. Terus aku pikir ibu-ibunya ini bagus ya mainnya, soalnya dia ngajak anak dua mungkin mau diajarin gitu. Tapi ternyata ngelihat cara megang raketnya aja udah langsung ketahuan gitu. 1 menit itu nggak sampai 1 menit udah tahu oh nggak bisa main ini. Jadi aku langsung ngejudge gitu. Oh ternyata cuma main-main biasa, ngajak hiburan anaknya. Jadi bukan maksudnya mengajarin ya. Ya takutnya nanti kalau nggak imbang levelnya itu apa ya bosen gitu, atau mungkin ya lawannya atau mungkin kita malah yang cepet kalah. Jadi perlu ini ya, perlu ada kayak survei dulu atau kurasi, ada yang kurasi. Biasanya orang yang lebih bagus mainnya itu langsung bisa ngelihat sih. Oh ini bisa main, oh ini bisa apa gitu. Oh ini gak bisa backhand, bisa apa. Itu langsung ketemu, langsung ketahuan lah. Kadang juga kalau kita tahu oh lawannya nggak terlalu bagus ya udahlah daripada nanti terlalu jomplang ya 42-10. Nah ya main biasa aja ngelop-ngelop aja nggak nyerang gitu atau nggak nyemes-nyemes biar lawan tuh juga ini ya juga ikut kayak berpartisipasi atau nggak terlalu ini ya mentalnya juga nggak terlalu down banget. Oh masih bisa kok kita berusaha untuk menang soalnya masih terkejar skornya. Jadi kita biasanya di tengah-tengah permainan itu tuh udah tahu gitu. Oh ternyata lawan tuh udah jauh levelnya di bawah kita. Jadi ya kita mainnya lebih nyantai, nggak langsung gaspol gitu. Mungkin ada istilah yang biasa aku sama teman-teman tuh bergurau itu ngomongnya itu kayak gini. Kalau lawan kita itu nggak level, itu kalau kita menang itu juga nggak bangga. Jadi kalah, tapi kalau kalah malu atau bahasa Jawanya itu isin. Kalah isin, menang gak bangga. Jadi kayak main itu kayak nggak terlalu ngefek gitu ya, nggak ada gunanya gitu main-main aja. Tapi ada sih beberapa orang yang ini sih tahu lawannya itu kayak gitu langsung digaspol gitu. Terus kalau menang bisa over pride ya, atau bisa terlalu bangga. Oh ternyata aku bisa ngalahin temenku tak kasih lawanku tak kasih nol. Nah, itu mungkin ada ini tersendiri. Ada kebanggaan tersendiri kalau bisa bikin lawannya itu cuma dapat nol. Lalu yang terakhir kita itu ngelihat level kita seimbang atau enggak dari pihak lawan itu bukan cuma level skillnya ya, tapi juga seimbang dengan moralnya. Jadi ada kayak grup kayak ini preman-preman misalkan ya, misalkan jadi ada grup badminton yang mainnya itu tengil-tengil orangnya. Terus sedangkan kita itu mainnya kayak hai hai. Terus suka ini banyak
guyonan atau banyak bikin kesalahan gitu ya. Nah itu kalau diadu ya lucu sih, tapi ya tambah bikin nggak ini ya, yang tujuannya mungkin bersahabat cari teman baru malah jadi kayak apa ya, saling meremehkan gitu. Jadi kita ngelihat dulu orangnya ini seperti apa kira-kira. Kadang kita kan juga kalau main pas di gedung kekurangan orang, temen kita nggak datang, terus kan minjem dari sebelah gitu, kita nggak kenal, tapi kan milih-milih dulu kan. Mau milih yang mana, pemain yang mana yang kira-kira kita ajak gitu. Nggak mungkin kayak, oh itu mainnya bagus atlet itu, terus kita ajak. Ya nek gelem, nek gak gelem, apa nek gelem, terus moro kita dibantai sama mereka. Atau sebenarnya kalau atlet itu biasanya lebih friendly ya. Meskipun kita itu mainnya nggak bagus atau biasa aja, mereka biasanya lebih friendly. Tapi ada orang-orang yang kayak sombong terus suka marah. Nah itu kan kalau kita ngelihat di lapangan sebelah ada orang yang kayak suka gitu, ngelempar-ngelempar raket atau suka marahin temennya, teriak-teriak gitu ya, atau misuh-misuh gitu. Tentu kita kalau mau ngajak atau butuh orang buat main bersama kita kan nggak ngajak orang kayak gitu kan, kecuali kalian memang juga berperilaku yang sama, mempunyai perangai yang sama, suka miso-miso semua, itu mungkin cocok ya, ambil orang itu aja yang itu kayaknya memang hadir untuk bergabung dengan kita kayak gitu. Nah kita harus ini ya, pandai-pandai memilih grup dari lawan atau teman sparingan itu yang seperti apa, secara skill seimbang dan juga ini secara apa ya, bukan dibilang moral atau apa ya, pokoknya kayak perilakunya itu seimbang lah, jadi biar nggak terlalu nyomplang dan akhirnya tujuan besarnya untuk lebih friendly tercapai. Jadi begitu. Oke guys, jadi gitu aja video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.